Halo teman-teman, ini adalah Nexus Air T3, sebuah casing micro ATX dari brand Techwear. Teman-teman tentu tidak asing dengan brand Techwear ya. Techwear didistribusikan oleh S-Gear Teknologi Indonesia, yang juga mendistribusikan brand-brand seperti Zotac, Lexar, Segotep, Techgear, dan juga Side. Nexus Air T3 ini merupakan sebuah casing yang mendukung penggunaan Mobo Micro ATX dan Mini ITX. Yang spesial dari casing ini adalah selain tempered glass di samping dan di depan, casing ini juga include 6 buah ARGB fan dalam paket penjualannya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli fan casing secara terpisah. Ini cocok sekali buat teman-teman yang tidak ingin repot-repot memilih fan ARGB yang harganya juga tidak murah, apalagi sepaket dengan controllernya. Lanjut ke paket penjualan. Di dalam casing ini kita akan mendapatkan sebuah kantong plastik yang berisi perbautan dan beberapa kabel ties. Perbautannya sangat lengkap untuk mengakomodir peripheral yang bisa kita pasang pada casing ini. Selanjutnya kita bahas sedikit 6 buah fan yang include dalam penjualan casing ini. Fan ini berukuran 120 mm, memiliki 7 blade yang diklaim mampu berputar hingga 1600 rpm, plus minus 10%. Brandnya sendiri yaitu Omnicore P12, yang sepertinya didesain oleh Techwear langsung. Kemudian untuk kabel fan-nya sendiri merupakan kabel 3 pin ARGB dan 3 pin power. Walaupun bukan 4 pin PWM, fan ini akan tetap mampu menyesuaikan putarannya melalui voltase kontrol oleh Mobo yang support. Hanya saja tidak seagresif 4 pin PWM. Kemudian kabel-kabel fan ini sudah tersambung menjadi satu menggunakan konektor khusus. Jadinya hanya akan tersambung dengan satu fan header dan satu ARGB header pada motherboard. Tidak memungkinkan untuk membagi atau mendistribusikan jalurnya ke beberapa header. Kemudian jika 6 buah fan terasa masih kurang, teman-teman bisa memasang 2 buah fan lagi di atas PSU cover. Di sini teman-teman bisa memasang 2 buah fan berukuran 120 mm. Lanjut ke pertombolan. Tombol dan port casing ini terletak di bagian atas samping, yang terdiri dari tombol power, sebuah port USB 3.0, 2 buah port USB 2.0, 2 buah jack 3,5 mm untuk mic dan headphone, dan sebuah tombol reset. Tombol power dan tombol reset pada casing ini menggunakan switch DP/DT yang agak dalam kalau dipencet. Beda dengan switch PTT button yang tidak dalam kalau dipencet. Bukan masalah sih, saya sendiri suka dengan switch seperti ini. Lebih kerasa mencetnya. Hehe. Nah, untuk menghalangi debu masuk secara berlebihan ke dalam, casing ini juga dilengkapi dengan dust filter pada bagian atas dan pada bagian bawah power supply. Seperti casing-casing pada umumnya, dust filternya ini menggunakan sistem magnetik untuk dust filter bagian atas. Sedangkan untuk yang di bagian bawah, power supply tidak menggunakan magnet. Sebagai casing micro ATX, hanya terdapat 4 buah PCIe slot expansion pada casing ini. Dan juga sudah menggunakan penutup pada bagian bautnya. Namun slot expansion ini masih menggunakan model sekali pakai. Dan ini wajar mengingat casing ini bukan tipe casing elite kelas atas. Kemudian untuk kabel manajemen, casing ini sudah menyediakan ruang yang cukup untuk memanage kabel-kabelnya. Dan juga banyak disediakan tempat untuk mengaitkan kabel TACE, sehingga memudahkan dalam merapikan kabelnya. Untuk dukungan penempatan storage, casing ini menyediakan tempat-tempat untuk menaruh HDD maupun SSD 2,5 inci. Untuk SSD SATA 2,5 inci dapat ditaruh pada bagian belakang Mobo, di atas PSU, atau pada cover PSU. Pada bagian cover PSU ini juga bisa dipasangi HDD 3,5 inci. Pada bagian depan PSU terdapat tempat untuk memasang HDD cage yang sepertinya harus dibeli secara terpisah untuk memasang HDD maupun SSD. Selanjutnya untuk dukungan penggunaan cooler CPU tipe tower, casing ini bisa dipasangi cooler dengan ketinggian hingga 16 cm. Dan untuk PGA card dapat dipasangi PGA card dengan panjang hingga 33 cm. Lalu untuk pemasangan I/O water cooling 240 mm hanya bisa kita pasang pada bagian depan casing ini. Tidak memungkinkan untuk dipasang pada bagian atas karena ruang yang agak sempit. Hampir pasti akan mentok dengan RAM atau heatsink VRM Mobo. Oke teman-teman, Nexus Air T3 ini akan saya pasangi komponen untuk dirakit menjadi sebuah PC. Namun sebelum itu saya akan memasang 2 buah spacer tambahan karena saya akan memasang Mobo M-ATX 4 slot RAM yang memiliki 9 lubang baut. Pada casing ini secara bawaan hanya terpasang 6 buah spacer saja. Oh iya, spacer ini sudah include di paket penjualan ya.
Oke teman-teman, saya sudah selesai memasang semua komponen ke dalam casing ini. Dan ini adalah tampilannya. Sebagai informasi tambahan, saya juga mencoba memainkan sebuah game untuk mengetahui suhu CPU dan GPU pada casing ini. Dan berikut adalah gambarannya. Oh iya, pada pengujian ini saya memasang VGA RTX 2060 12GB. Pada game Forza Horizon 5, setting mentok kanan semua, resolusi WQHD 2560x1080p, didapatkan suhu CPU kisaran 50-an derajat dan GPU di 70-an derajat. Oke teman-teman, setelah merakit dan memasang komponen pada casing ini, berikut adalah pendapat saya mengenai casing Tecware Nexus Air T3 ini. Yang pertama adalah, dengan harga sekitar Rp560.000, menurut saya casing ini sangat cocok buat teman-teman yang suka praktis. Tidak repot dengan urusan fan ARGB, tinggal colok satu fan header dan satu ARGB header ke MOBO atau controller, sudah menyala semuanya. Tidak ribet dengan kabel splitter lagi yang memusingkan. Yang kedua, airflow casing ini ternyata cukup bagus walaupun di depannya menggunakan tempered glass. Udara dingin bisa masuk ke casing melalui sela-sela tempered glass di depan ini yang cukup lebar untuk memberi aliran udara. Ditambah dengan fan casing ini yang berjumlah 6 buah out of the box, 3 inlet dan 3 exhaust yang mampu memberi airflow yang cukup. Yang ketiga, tempered glass casing ini tebal dan menurut saya berkualitas bagus. Namun demikian, ada beberapa kekurangan casing ini menurut saya. Yang pertama yaitu I/O water cooling 240 mm tidak bisa dipasang pada bagian atas. Jadi buat yang suka pasang I/O di bagian atas, sepertinya casing ini bukan pilihan. Tetapi casing ini bisa tetap dipasangi I/O water cooling di bagian depan. Kemudian yang kedua, adanya sela-sela di depan casing pada samping tempered glass memungkinkan hewan-hewan kecil seperti cicak masuk ke dalam casing. Selain itu, debu juga bisa masuk dengan mudah melalui sela-sela ini karena tidak ada filter. Namun kalau kamar teman-teman bersih, saya kira hal ini tidak menjadi masalah yang besar. Overall, saya pribadi menyukai tampilan casing ini yang tampak elegan dan bersih. Buat teman-teman yang tertarik, bisa membeli casing ini di S-Gear Official Store, baik di Shopee maupun Tokopedia. Link pembelian ada di deskripsi. Oke teman-teman, demikian video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.